begini, kita lanjutkan ya. Kita ini bicara moderasi beragama. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan, ada penelitian mengenai apa sebenarnya yang paling menentukan dalam globalisasi dunia. Apa yang paling menentukan? Kan kencangnya luar biasa perkembangan. Rupanya yang paling menentukan perkembangan globalisasi itu 3. Yang pertama, perguruan tinggi. Itu nomor 1. Yang mengendalikan dunia ini, ranking pertama itu perguruan tinggi. Universitas. Kenapa? Dari universitas itu lahir teori. Teori itu diambil dari matematik, sehingga COVID-19 juga adalah produk perguruan tinggi yang kebetulan bocor ke masyarakat. Jadi yang mengendalikan dunia ini sebenarnya perguruan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, militer. Militer itu nomor 2 mengendalikan perkembangan dunia. Dulu Pak, kalau kita ke Sedempuan mau nanya di mana Siborang, itu Siborang kan? Ya. Harus ditanya 3 orang itu. Tapi kalau sekarang melalui teknologi GPS langsung kita dituntun ke tangga tujuan tunangan kita kalau kita mau ke tempat tunangan kita. GPS. Saya ingin sampaikan, GPS itu apa? Teknologi GPS adalah teknologi militer Amerika Serikat yang bocor ke masyarakat sehingga akhirnya disimpulkan lebih bagus dibisniskan aja kepada masyarakat. Itulah teknologi GPS. Oleh karenanya GPS yang kita gunakan itu sekarang adalah teknologi tentara militer Amerika Serikat yang bocor ke publik. Karena bocor ke publik, lalu militer Amerika Serikat memutuskan, ya sudah kita jual aja, kita buat bisnis aja. Sehingga barani manuk nih bape dibuat GPS. Tapi saya ingin ingatkan, begitu teknologi GPS bocor ke masyarakat, Amerika Serikat mengambil teknologi yang lebih canggih dan sekarang tidak diketahui oleh siapapun di dunia. Jadi yang mengendalikan dunia ini adalah militer. Yang kedua. Yang ketiga, yang mengendalikan dunia ini adalah manufaktur, pabrik. Awak lihat promosi Pak Wali, promosi Pajero Sport 2021. Nggak perlu disentuh apapun kita mau terhadap mobil itu. Kalau kita mau buka, kita goyang aja kaki kita, buka deh. Jadi sebentar lagi banyak ajudan yang pensiun ini. Dulu kan ajudan itu buka pintu, mengarahkan Pak Wali dari mana naik, dari mana turun. Sekarang apabila digoyang Pak Wali kakinya, mobil itu datang dan buka sendiri. Maka bersiap-siaplah adik-adikku para ajudan untuk pensiun jadi ajudan wali kota, ya kan? Manufaktur. Saya pakai Apple, iPhone saya ini sebenarnya nggak ada ini lemahnya, tapi sudah keluar
satu di atasnya. Yang satu di atasnya itu, apabila saya hadapkan foto ke situ, bisa nampak sana. Ya kan? Kalau dulu kita memoto, nggak nampak, rapatkan, kan gitu. Tapi teknologi iPhone sekarang, asal di depannya sedikit saja di sana, dia sudah bisa gambar semuanya. Akhirnya, bagusnya HP-nya harus digantinya karena pabrik sudah ganti yang lebih baru. Betul bahwa yang mengendalikan hidup kita adalah pabrik manufaktur. Bapak-bapak, ulang na daw tu ambung na maksud na sumonon. IAIN ini kebanggaan kita, sejarah kita, identitas kita. Seandainya IAIN ini tidak ada, maka simbol bagi orang Tapsel dan sekitarnya atau Tapsel lama, naparadat dohot naparagama, itu tidak ada lagi simbolnya. Inilah deh universitas ini, perguruan tinggi, institut. Oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi kita kecuali menyayangi kampus ini. Bapak dan Ibu, ada kecenderungan baru di dunia. Siapa orang kaya? Kalau dulu orang terkaya adalah orang yang paling banyak hartanya. Bill Gates itu kaya sekali. Tetapi sekarang sudah berubah dunia, bahwa orang yang paling kaya adalah orang yang paling banyak hartanya digunakannya untuk kepentingan manusia. Ujungnya ada dodongatku punya apa? Simpanan di bank, investasi. Karena banyaknya simpanannya, dia nggak mau tahu berapa simpanannya. Yang perlu bagi dia adalah grafiknya. Di bank ini berapa, di bank ini berapa, di bank ini berapa, di bank ini berapa. Maksud dia grafik naik gari pas masuk tortornya di hutan halia. Tortorah radong di situ. Dibual-bual itu di Sipirok, di Sidipuan, torah ada. Lubuk Raya. Lubuk Raya itu kan agak gini kan. Jadi orang kaya ini, dia kepingin supaya grafik hartanya itu seperti gunung Lubuk Raya. Agak pendek di sini, kalau terlalu tinggi kurangi, masukkan ke bank ini, supaya bank ini naik, kemudian ini terlalu rendah, naikkan lagi. Jadi kalau dia lihat grafik hartanya persis seperti gunung yang ada di kampungnya, bayangkan tuh. Itu orang kaya dulu. Tapi orang kaya sekarang adalah siapa yang paling kaya? Yang paling banyak menggunakan hartanya untuk kepentingan orang lain. Lecong ini ada Bupati Padang Lawas dah. Pada Maroko dia tong sang masang dia senari grafik ni kekayaan kan. Sumbangkanlah awak. Sebenarnya agak segan kalau masjid ini lama siapnya Pak Wali. Seringlah Bapak lihat di sini. Seringlah, terus terang aja. Kita masuk ke moderasi beragama. Ada kaitannya ini moderasi beragama. Mengapa kita bicara moderasi beragama? Indonesia sekarang ini masuk dalam perangkap kategorisasi masyarakat karena muncul di sini radikalisme bahkan terorisme
maka Indonesia di dunia internasional masuk dalam kategori tempat bersembunyinya para radikalis dan teroris. Padahal radikalis itu tidak ada di sini, teroris itu tidak ada di sini. Kalaupun ada, dia hanya terbawa-bawa oleh yang lain. Akhirnya kita semua dikategorikan terjebak dalam radikalisme. Bapak dan Ibu yang sama, bagaimana kita mengobati ini? Dunia ini meminta kepada kita agar kamu tidak disebut sebagai sarang radikalisme. Kembangkanlah apa yang disebut dengan moderasi beragama, religion and religiosity, agama dan beragama. Kalau agama, ajaran agama tidak perlu dimoderasi. Tapi kalau beragama, cara beragama itu perlu dimoderasi.